Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Saifur Rahman dengan NIM 2510529 dari Sektor 3 Assembler Edu kelas 1D. Di sini saya perwakilan sebagai ketua dari Sektor 3. Saya akan mewawancarai salah satu kakak tingkat terkait pembelajaran di dunia perkuliahan ini. Oke, kakaknya namanya siapa? Perkenalkan, nama aku Mustika Lamtiur Hutasowit dari kelas 3B. Di sini aku sebagai PMK, di mana organisasi itu Persekutuan Mahasiswa Kristen, sebagai Kominfo, dan juga di Mabim 2025 kali ini aku sebagai P3K. Oke, makasih. Untuk pertanyaan dari saya, pertanyaan yang pertama, bagaimana sih cara kakak menyesuaikan diri di awal perkuliahan ini? Dari aku sendiri itu yang pertama pastinya manajemen waktu, di mana kita kan udah mahasiswa ya, banyak tugas, banyak kegiatan juga. Nah di situ mungkin aku buat to-do list, di mana aku kan pelupa juga ya, jadi aku kadang buat di kalender atau di to-do list di notes buat kayak kegiatan-kegiatan yang bakal aku lakuin yang lebih mendekat gitu. Nah untuk kedua mungkin aku belajar lebih mandiri, karena sekarang kita udah mahasiswa, dimana maha itu tingkatnya lebih tinggi ya. Jadi kita harus belajar lebih mandiri lagi, udah nggak bisa tuh kayak misalnya aku belum nih tugas ini, boleh lihat dulu nggak, mungkin kayak gitu udah nggak bisa lagi ya, karena kan udah perkuliahan juga. Nah untuk manajemen waktu gitu mungkin aku biasanya sih buat sama kayak tadi, buat to-do list, dimana kalau misalnya organisasi duluan, aku nyempetin organisasi dulu. Kalau misalnya emang gak sempat, mungkin aku butuh rekan aku untuk kayak bantuin dulu, nanti baru aku yang bantuin dia, seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Salwa Putri Liana dengan NIM 2505061. Saya dari Sektor 3 Assembler Edu. Pada kesempatan kali ini saya akan bertanya untuk pertanyaan kedua. Menurut Kakak Mustika, itu apa sih perbedaan belajar waktu di SMA sama perkuliahan? Pasti ada bedanya ya, kerasa banget antara dari siswi ke mahasiswi. Boleh? Oke, kalau dari aku pribadi ya, SMA itu mungkin masih bisa main-main gitu, karena kita kan masih siswa, kayak main, mas kerja kelompok juga kayak agak nggak serius, kadang juga kayak walaupun bener salah kayak kumpulin aja lah. Nah kalau misalnya mahasiswa ini kan sekarang udah lebih ketat ya, dimana iya betul banget lebih teliti juga. Habis itu kan sekarang dosennya juga ngeliatin bener-bener satu-satu kan. Kalau misalnya guru di SMA itu kan kayak yang penting ngumpulin dinilai, dinilai. Betul banget. Nah habis itu kalau misalnya dosen itu dia nilainya itu lebih kayak mungkin sulit ya, lebih ketat juga, dimana misalnya sikap kalian juga di nilai dan lain-lainnya juga lebih ketat sih kalau menurut aku kalau di mahasiswa ini. Oke, segitu aja pertanyaannya. Terima kasih ya. Selanjutnya kita akan pertanyaan ketiga. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hadaina Nursabila dengan NIM 2505263 dari Sektor 3 Assembler Edu. Di sini aku akan menanyakan pertanyaan yang ketiga. Izinnya Teh, menurut Teteh apa sih mata kuliah yang paling menantang dan juga gimana cara Teteh ngatasinnya? Boleh. Oke, kalau dari aku sendiri yang paling menantang itu di semester 3 ya. Jadi itu ada kayak pendidikan matematika di SD, dimana tuh aku ngiranya kayak gampang nih kan, SD 1 tambah 1, 2 gitu kan. Nah rupanya pas di sana tuh kita bener-bener belajarin dari dasarnya, bener-bener jadi gurunya gitu kan. Namanya juga PGSD, jadi kan pendidikan. Nah di situ tuh mungkin gak enaknya gara-gara bener-bener dasarnya gitu loh. Jadi kita kayak kenapa bisa 1 tambah 1, 2, jadi kayak gitu. Nah habis itu juga mungkin dosennya juga ya, jadi kan pas aku dapat itu mungkin dosennya juga sering sibuk, jarang datang, jadinya kayak susah juga gitu untuk mengertinya. Nah untuk apanya tadi? Cara mengatasinya kalau dari aku sendiri itu sih jangan difoto ya. Kan biasanya kan gara-gara kita udah boleh megang HP, jadi kita papan tulis di foto-foto aja. Habis itu katanya mau dicatat lah, kadang tuh lupa. Nah itu jangan, mending kayak langsung aja dicatat di situnya, karena rajinnya itu pas di situnya pasti. Kalau misal di rumah pasti, atau di kos gitu, pasti udah males. Kayak gitu sih kalau dari aku.
Oke, terima kasih ya Teh sudah menjawab. Lanjut ke pertanyaan keempat. Halo Kak, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Nisrina Fatihah Mulyati dengan NIM 2501346 dari sektor 3 Assembler Edu. Izin bertanya Kak, untuk pertanyaan keempat, apa sih tips yang bisa Kakak berikan supaya tetap konsisten belajar selama sepanjang semester? Oke, untuk konsisten yang pertama sama kayak yang di awal, di pertanyaan awal, yaitu manajemen waktu yang pastinya kayak membuat to-do list atau notes. Nah, untuk yang kedua itu menurut aku relasi sih, karena relasi itu penting banget, dimana kalau misalnya kalian ini kan masih maba gitu ya, boleh kayak berteman atau nanya-nanya sama kakak-kakak yang udah organisasi, yang udah berpengalaman. Jadi kayak misalnya kalian mau masuk organisasi itu, jadi kayak mau ikut juga deh gitu. Jadi kalian bisa belajar juga dari kakak-kakak tingkat yang udah melalui itu semua. Dan setelah itu juga apa tadi pertanyaannya? Tips supaya Konsisten. Iya. Oh iya, sama kalian tuh harus lebih rajin lagi ya, kuncinya rajin. Pokoknya rajin, kayak misalnya ujian itu minggu depan, kalian tuh jangan hamin satunya. Biasanya kan kalau misalnya SMA atau apa kan min 1 ya, atau nggak min 2 gitu belajarnya. Tapi kan saran dari aku sih kayaknya seminggu sebelum UTS-nya udah mulai belajar gitu, biar kayak nilai kalian tuh tetap meningkat. Kan kalau IPK itu kan harus meningkat ya, biar kita di akhirnya rata-ratanya itu bagus, seperti itu. Oke. Terima kasih Teh untuk jawabannya. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Viola Dania Rizky Purnama dari sektor 3 Assembler Edu dengan NIM 2508748. Baik, kakak izin mewawancarai bagaimana cara kakak menghadapi dosen yang gaya belajarnya sulit untuk dipahami. Oke, kalau misalnya sulit dipahami seperti itu, biasanya kalau aku ya nggak belajar dari dosen itu doang. Jadi kayak misalnya aku ngelihat dari YouTube, atau sekarang kan udah digital ya, semuanya udah bisa. Sekarang juga udah dipermudah juga dengan ChatGPT dan lain-lain seperti itu. Jadi itu aku nggak belajar dari dosennya juga, tapi belajar dari teman-teman yang lain juga, nanya kayak misalnya, kamu ngerti nggak yang ini? Habis itu kalau misalnya yang ngerti, jadi kita bisa belajar bareng-bareng. Seperti itu kalau dari aku sih. Baik kakak, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Rahma dengan NIM 2502062 dari sektor 3 Assemblers Edu. Saya akan membacakan pertanyaan ke-6. Menurut Teteh itu seberapa penting ikut organisasi atau kepanitiaan dibanding fokus dengan kuliah? Oke, izin menjawab ya. Jadi menurut aku dua-duanya itu penting banget ya. Dimana kalau misalnya kita ikut organisasi atau kepanitiaan, sekarang itu udah ada skor. Dimana kalau misalnya kalian mau lulus PGSD S1, kalian tuh harus ada skor tertentu, misalnya harus 100. Jadi kalian tuh harus mengikuti kayak webinar atau organisasi untuk mengumpulkan skor-skor tersebut. Jadi menurut aku organisasi itu juga cukup penting. Nah, untuk akademik, mungkin kalau akademik itu untuk diri pribadi ya, dimana kalau misalnya kalian ingin mendapatkan skor itu, kalian juga harus ikut akademik, yaitu ya kuliah dengan cara mengikuti matkul dan lain-lainnya. Dan kalau misalnya kalian bilang kayak misalnya matkul itu gampang, enggak, jadi kalian tuh bisa mengulang. Jadi kalau misalnya nilai kalian itu kayak di bawah 80, kalian tuh bisa aja kena D, dan itu bisa ngulang tahun depannya, seperti itu. Jadi menurut aku dua-duanya sih penting ya, antara akademik dan organisasi atau kepanitiaan. Terima kasih Teteh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sofiatul Nurasana dengan NIM 2506095 dari sektor 3 Assembler Edu. Di sini saya akan melanjutkan wawancara ke Teh Mustika di pertanyaan ke-7. Nah, menurut Teteh, apa sih kesalahan yang sering mahasiswa baru lakukan? Bisa diambil contoh waktu Teteh menjadi maba. Silakan. Oke, kalau dari pengalaman aku ya, yang pertama itu nggak bisa manajemen waktu, lagi-lagi waktu ya. Karena tuh emang mungkin mahasiswa kan sekarang sibuk. Nah, untuk yang kedua, mahasiswa itu masih pasif di mana kalian tuh masih malu-malu, misalnya ditanya dosen maju ke depan masih malu-malu, padahal di perkuliahan itu kita dituntut untuk mandiri, aktif, bisa dan manajemen waktu, seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Teh Mustika. Halo kakak, selamat siang. Izin memperkenalkan diri, nama aku Ani dengan nomor NIM 2502611 dari sektor 3. Izin bertanya ya kak, bagaimana cara kakak mengatur jadwal antara kuliah, organisasi, dan istirahat?
Oke, kalau dari aku biasanya itu buat jadwal di sticky note atau di kalender HP. Dengan cara begitu biasanya aku bisa tuh misalnya organisasi dulu atau misalnya perkuliahan terlebih dahulu. Tapi biasanya aku tuh lebih mentingin perkuliahan dulu karena sebenarnya perkuliahan yang harus diutamakan gitu ya kan, karena kan dibayar emang buat perkuliahan seperti itu. Nah kalau misalnya untuk waktu istirahat seperti itu biasanya sih aku kayak ya sama kayak tadi kayak buat notes gitu-gitu sih. Udah cukup sih kalau dari aku. Makasih kakak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naura Arika Malik dengan NIM 2504087 dari Sektor 3 Assembler Edu. Aku izin bertanya ya kak, apakah kakak menggunakan sebuah aplikasi atau jadwal untuk memanajemen waktu kakak? Oke, untuk aplikasi tersendiri sih aku secara pribadi nggak pakai aplikasi ya. Aku cuma pakai kayak kalender. Biasanya kan kalender itu kan bisa dijadwalkan gitu ya. Jadi waktunya juga bisa diatur kan kalau di kalender. Nah, kalender sama notes doang sih, notes di HP. Kalau aplikasi tersendiri nggak ada. Terima kasih ya kak. Halo semua, izin perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Alivia Rizky Maulidia dengan NIM 2509302 dari kelas 1D, sektor 3 Assembler Edu. Izin bertanya kakak, aku mau nanya nih, apa sih tips kakak biar tidak menunda-nunda tugas? Aku pegang aja. Kalau dari aku sendiri tuh kayak harus men-trigger diri sendiri. Kalau misalnya nggak ngerjain tugas nih, apa dampaknya kepada aku juga ke yang lain gitu. Untuk yang lainnya sih mungkin pertemanan ya. Pertemanan itu menurut aku wajib banget yang benar, kayak teman-teman yang benar biar kita tuh bisa ikut rajin juga ngerjainnya. Kalau misal teman-teman kalian kayak males-malesan dan yang lain tuh menurut aku kurang membantu ya. Jadi kita malah ikut males-malesan daripada mengerjakan tugas seperti itu. Terima kasih kakak. Halo semua, saya Alehana Zuel Maris dengan NIM 2506159. Saya dari kelas 1C, sektor 3 Assembler Edu. Di sini saya akan bertanya kepada Teteh. Teteh sendiri kan aktif di organisasi gitu ya. Jadi aku mau tanya gimana sih cara Teteh bisa membagi waktu di bidang akademik, sosial, dan di me time Teteh gitu. Oke, kalau dari aku itu sebenarnya agak mirip ya pertanyaannya kayak yang di awal, dimana tuh lagi-lagi manajemen waktu ya kan, dimana kita kan misalnya kamu ikut organisasi akademik dan lainnya itu secara berbarengan pasti sulit ya. Jadi harus manajemen waktu, buat to-do list dan lain-lainnya. Menurut aku itu sih. Oke Teteh, terima kasih telah meluangkan waktunya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahma Fauziah dengan NIM 2507825 dari sektor 3 Assembler Edu. Di sini saya akan bertanya ya kepada Teteh, apa ada kebiasaan hal kecil yang membantu Teteh itu untuk bisa produktif setiap harinya? Kalau dari aku sendiri sih biasanya aku ingat ke orang tua ya, karena kan orang tua yang membiayai kita dan lain-lainnya. Jadi itu sebagai pendukung utama biar kita kayak lebih rajin lagi untuk perkuliahan seperti ini. Seperti itu kalau dari aku sih. Terima kasih Teh. Ya. Baik, cukup sekian wawancara dari kelompok kami sektor 3 Assembler Edu. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Teteh karena sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.